Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan bersemangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab kedua tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tetapi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, nanti jangan lupa untuk tetap presensi di Edu Fikri juga ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subpokok materi yang ketiga, yaitu tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Karena subpokok yang pertama dan subpokok yang kedua sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Mari kita bahas tentang membangun kehidupan demokrasi Pancasila. Demokrasi dalam sebuah negara seperti halnya di Indonesia tidak mungkin lahir dan berkembang begitu saja. Membangun demokrasi untuk Indonesia yang lebih baik tentunya harus tegas dan diperlukan sikap perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Dan pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan kedudukan di muka pengadilan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini ada 4 indikator negara demokrasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum atau pengadilan. Sebuah negara hukum Indonesia menempatkan hukum sebagai norma atau aturan yang harus dipatuhi semua rakyatnya tanpa terkecuali, sehingga di Indonesia semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Adapun sumber tertinggi hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka hukum di negara ini mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak dan bagaimana mengatur hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya, karena semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Itu artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk indikator yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Jadi, di negara demokrasi, kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Artinya, pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Nah, sebagai bukti, setiap aspirasi dari rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan yang ada dijalankan berdasarkan konstitusi yang berlaku, yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah wajib membantu fakir dan miskin yang berpendapatan rendah untuk dapat hidup sejahtera. Jadi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam negara demokrasi, idealnya ada 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Dan keempat kebebasan tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah, bagian tersebut memang sudah seharusnya dijamin keberadaannya oleh negara. Namun, seringkali dalam pelaksanaannya kebebasan yang diperoleh tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
Padahal penekanan kata bertanggung jawab mengandung makna bahwa kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas dan tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Nah, mari kita bahas terkait dengan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Tanpa dukungan masyarakat, demokrasi tidak mungkin terwujud. Awal timbulnya budaya demokrasi umumnya disebabkan rakyat yang tidak senang akan adanya tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari sekelompok orang. Karena itu, kehidupan yang demokratis hanya dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Nah, untuk menjalankan kehidupan demokratis dapat mulai dengan menampilkan beberapa contoh berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Yang keenam, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, negara, bahkan secara pribadi. Yang ketujuh, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang kedelapan, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Yang kesembilan, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, jadi apa kesimpulannya pada subbab kali ini? Kesimpulannya, pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan dalam hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi pendapatan yang adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi agama, bangsa, dan negara. Dari saya Afan Minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.